Halo Sobat YouTube Channel. Hai Kamfritololing. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Video kali ini kita membahas yang pastinya tentang judi online. Kenapa judi online? Karena judol adalah bencana besar kehidupan rakyat Indonesia masa sekarang. Di tengah naiknya dolar sekarang, membuat perekonomian negara sekarang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi judi online. Kali ini tetap kita bersama teman kita, ChatGPT. Langsung saja, check it dot. ChatGPT, saya ingin bertanya, mengapa judi online masih bisa beroperasi di Indonesia? Let's go. Baiklah, saya akan menjawabnya. Judi online masih bisa beroperasi di Indonesia karena beberapa faktor yang saling berkaitan, meskipun secara hukum jelas dilarang. Berikut ini beberapa alasan utamanya. 1. Sulitnya menyaring situs judi. Situs judi online sering berganti domain atau menggunakan jaringan internasional. Begitu satu situs diblokir, mereka bisa muncul kembali dengan nama lain, bahkan memakai teknik seperti mirror site atau VPN. 2. Kurangnya pengawasan teknologi. Kapasitas pemerintah dalam menyaring dan memblokir jutaan situs internet masih terbatas. Walaupun Kominfo secara rutin memblokir ribuan situs setiap harinya, situs-situs baru terus bermunculan. 3. Pemain beroperasi dari luar negeri. Banyak server judi online berlokasi di luar Indonesia, seperti di Kamboja, Filipina, atau negara lain yang melegalkan perjudian. Hal ini membuat penindakan hukum menjadi lebih rumit karena melibatkan yurisdiksi internasional. 4. Kurangnya literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum sadar bahwa judi online sangat merugikan dan ilegal. Bahkan ada yang tertipu, mengira situs tersebut legal karena tampilannya profesional. 5. Keterlibatan oknum dan korupsi. Dalam beberapa kasus, ada dugaan keterlibatan oknum aparat atau pihak tertentu yang membekingi atau mendapatkan keuntungan dari aktivitas ini, sehingga penindakan tidak maksimal. 6. Permintaan pasar yang tinggi. Selama masih ada orang yang mau berjudi dan tergiur janji cepat kaya, situs-situs ini akan terus mencari cara untuk beroperasi. Permintaan inilah yang membuat industri judi online tetap hidup. Sangat kompleks sih. Ini juga bisa kategori konspirasi. Nah, lantas bagaimana dengan Undang-Undang Pemberantasan Judi Online? Apakah penegak hukum tidak mempunyai cara atau strategi untuk memberantas judi online di Indonesia? Pertanyaan yang sangat penting dan relevan. Sebenarnya, Indonesia sudah punya dasar hukum untuk memberantas judi online, meskipun belum ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur judi online. Penegakan hukumnya mengacu pada beberapa regulasi seperti 1. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis tentang perjudian. 2. UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 melarang distribusi atau akses informasi yang mengandung muatan perjudian. 3. UU Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU digunakan untuk menjerat pelaku judi online dari sisi aliran dananya. 4. Peraturan pemerintah, dan instruksi lainnya dari instansi seperti Kominfo, OJK, dan BI untuk pemblokiran situs, rekening, dan pemantauan transaksi mencurigakan. Kenapa masih marak? Ada beberapa kendala yang dihadapi penegak hukum. Server dan operator berada di luar negeri, sulit dijangkau oleh hukum nasional. Modus operandi yang terus berkembang, termasuk menggunakan aplikasi chatting, game, atau situs palsu. Kurangnya kerjasama internasional dalam ekstradisi dan penindakan lintas negara. Keterbatasan teknologi dan SDM di lembaga penegakan hukum dan pengawasan. Strategi yang sudah dijalankan, pemblokiran situs judi online secara masif oleh Kominfo, bahkan puluhan ribu situs diblokir tiap tahun. Pemantauan dan pembekuan rekening yang terkait dengan aktivitas judi online kerjasama dengan OJK dan perbankan. Cyber patrol dan digital forensik oleh kepolisian dan BSSN. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Namun, belum cukup. Karena itu, saat ini wacana pembuatan UU Pemberantasan Judi Online mulai menguat di DPR. Dengan UU khusus, penegakan bisa lebih tegas dan menyeluruh, termasuk membentuk satuan tugas nasional, memperkuat kerjasama internasional, serta memberi payung hukum untuk aksi-aksi represif yang lebih kuat. Lalu bagaimana cara menyadarkan masyarakat sekarang bahwa judi online itu sangat berbahaya yang punya dampak buruk bagi playernya? Menyadarkan masyarakat soal bahaya judi online memang nggak mudah, apalagi kalau sudah banyak yang kecanduan atau menganggap itu sebagai jalan cepat buat cari uang. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik secara individu maupun kolektif. 1. Edukasi lewat konten yang relatable. Bikin konten video, postingan, atau artikel yang menampilkan kisah nyata korban judi online bangkrut, rumah tangga hancur, jadi kriminal.
Simulasi atau ilustrasi kerugian, misalnya, modal 100.000, menang 200.000, tapi terus main dan akhirnya habis 10 juta. Fakta psikologis tentang kecanduan judi, bagaimana otak bekerja dan kenapa orang jadi susah berhenti. 2. Libatkan influencer dan tokoh masyarakat. Bila tokoh agama, seleb, atau orang yang disegani ikut bersuara soal bahayanya judi, itu bisa lebih mengena. Kadang masyarakat lebih dengar dari panutannya. 3. Dorong literasi finansial. Judi online laris karena orang gampang tergiur janji cepat kaya. Edukasi soal cara mengelola keuangan, investasi legal, dan mindset sabar jadi penting banget. 4. Bentuk komunitas anti judi. Kumpulkan orang-orang yang punya pengalaman buruk dari judi online untuk saling support, curhat, dan menyebarkan kesadaran ke lingkungan sekitarnya. 5. Tekanan ke pemerintah dan platform. Dorong kebijakan tegas, seperti blokir situs dan penegakan hukum yang konsisten. Juga ajak platform medsos untuk tidak membiarkan iklan atau promosi judi. Oke, sekian kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe.